Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi gurril mayamin afdhalus salati wa atammu taslim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar ilmu agama, dan kita berharap dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat agung yang berbicara seputar pengurusan jenazah dan masalah-masalah yang ada di dalam pengurusan jenazah tersebut, yang dikarang oleh Imam Al-Jalil, seorang imam yang agung, yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat direkomendasikan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau sangat merekomendasikan untuk mengkaji dan mempelajari kitab Ahkamul Janaiz, karena kita tahu bahwasanya kebanyakan kaum muslimin ternyata tidak peduli atau jarang peduli dengan masalah pengurusan jenazah. Mungkin dalam masalah dunia, ilmu-ilmu tentang keduniaan, dia akan belajar sampai S2, doktor, bahkan mungkin sampai profesor. Tapi dalam masalah mengurus jenazah orang tuanya sendiri, ternyata dia masih butuh orang lain. Dia masih belum bisa untuk mengurusi jenazah orang tuanya sendiri. Ini sangat disayangkan. Maka dengan kita sama-sama mengkaji tentang Ahkamul Janaiz, mudah-mudahan kita bisa mengurus jenazah terkhusus keluarga kita dan juga kaum muslimin. Karena tentunya mengurus jenazah itu pahalanya sangat besar. Yang mensolati saja balasannya adalah mendapatkan qirat satu gunung Uhud. Apalagi dengan mengurusi dan juga mengantarkan sampai ke kuburan, insyaallah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu qiratan, akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Ini jangan sampai kita lewatkan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya ketika kita mengkaji sebuah buku, maka terlebih dahulu kita mengenal buku ini beserta penulisnya. Meskipun pepatah mengatakan al-ma'ruf la yu'arraf atau al-ma'ruf la yu'arrif, yang sudah terkenal itu tidak perlu diterangkan lagi, karena sudah terkenal. Kita nggak perlu menerangkan tentang siapa itu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, karena beliau sudah terkenal, ma'ruf. Tapi kita juga perlu untuk lebih mengenal beliau, sehingga kita tahu siapa beliau secara singkat, ya, biografi beliau. Semoga kita semakin dekat dan mengenal beliau rahimahullahu ta'ala. Pertama sekali kita mencoba mengenal tentang musannif, yaitu pengarangnya. Siapa pengarang buku ini? Beliau adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ini lahir pada tahun 1332 Hijriah. 1332 Hijriah atau 1914 Masehi, di sebuah kota namanya Asqadar, ibu kota Albania dahulu. Jadi beliau lahir di sebuah kota namanya Asqadar, ibu kota Albania
dahulu kala. Kemudian beliau tumbuh besar atau beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana namun sangat agamis. Keluarganya sangat dalam mengenal agama, sangat menjalankan aturan-aturan agama. Karena orang tua beliau yaitu yang bernama Nuh Najati, ini beliau adalah seorang ulama dan beliau lulusan atau belajar agama di masa Utsmaniyah di Istanbul, yaitu di Turki sana. Setelah beliau pulang dari sana, beliau menjadi tokoh agama di masyarakat yang menyebarkan dakwah kepada kaum muslimin. Sehingga Syekh Al-Albani ini dari kecil sudah menghatamkan Al-Quran di tangan ayahnya sendiri. Maka ketika ada orang yang meragukan tentang keilmuan Syekh Al-Albani, bahkan sampai mengatakan Syekh Al-Albani ini hanya otodidak atau belajar sendiri di perpustakaan, tidak punya guru. Mereka tidak tahu kalau orang tua beliau, ayah kandung beliau sendiri adalah seorang ulama, sehingga beliau dapat ilmu ya sejak kecil dari orang tuanya sendiri. Kemudian setelah lulus dari sekolah dasar atau ibtidaiyah, orang tuanya berpindah ke daerah Damaskus disebabkan karena di daerah Albania ini sudah menerapkan sistem sekuler. Jadi rajanya atau pemimpin ketika itu menerapkan sistem sekuler untuk meruntuhkan peradaban Islam. Maka orang tuanya berpindah ke daerah Damaskus. Di sana Syekh Al-Albani mulai belajar ya, melanjutkan pendidikannya namun bukan pada pendidikan formal. Beliau belajar pada guru mulazamah langsung dan tidak menyentuh pendidikan formal sama sekali. Sampai pada usia beliau yaitu 20 tahun, beliau mulai tertarik untuk belajar ilmu hadis. Di usia beliau 20 tahun. Di antara sebabnya disebutkan dalam beberapa sejarah, beliau pernah menceritakan kenapa sebabnya beliau ini semangat untuk belajar ilmu hadis. Suatu ketika beliau berada di toko buku dan dalam tumpukan-tumpukan buku itu beliau melihat ada sebuah majalah yang berjudul Al-Manar. Ini yang pengarangnya adalah Imam Rashid Ridho. Nah, Imam Rashid Ridho ini ternyata mengomentari sebuah buku yaitu Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam siapa kira-kira? Al-Ghazali. Nah, Syekh Rashid Ridho mengomentari buku Ihya Ulumuddin ini dan beliau menukilkan perkataan Al-Iraqi yang memilah-milah mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif dari buku Ihya Ulumuddin. Maka beliau semenjak itu tertarik untuk belajar hadis, belajar untuk menilai mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif. Maka dari situ tumbuh semangat beliau dan Allah gerakkan semangatnya untuk mulai belajar ilmu-ilmu yang lain yang mendukung ilmu hadis tersebut seperti ilmu nahwu, balaghah dan yang lainnya, sehingga beliau menekuni ilmu hadis dan fokus ya dalam meneliti ilmu hadis. Sehingga disebutkan oleh para ulama, dengan kehadiran beliau ini suasana zaman kita ini seakan-akan seperti zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau zamannya Imam Az-Zahabi. Keberadaan beliau meneliti hadis, mereka merasakan zamannya itu seperti zamannya berada di zamannya Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena suasana sangat belajar ilmu hadis. Suasana mereka sangat semangat untuk belajar ilmu hadis. Dan disebutkan juga karena keberadaan beliau dan dengan adanya beliau mulai mempelajari ilmu hadis, mulai muncul para tulabul ilm untuk semangat belajar ilmu hadis. Karena sebelum-sebelumnya para tulabul ilmi itu jarang yang mau belajar hadis, terutama mengenai ar-rijal. Ketemunya rijal terus, ketemunya laki-laki aja. Kalau fikih kan enak, ada ketemu nisanya, ketemu bab nikahnya. Kalau ar-rijal belajar tentang perawi-perawi hadis, bagaimana biografi mereka, dihafalkan satu persatu nama-nama perawi tersebut. Nah, itu semenjak adanya beliau, maka para tulabul ilmi ini semangat untuk belajar ilmu hadis, dan di berbagai perguruan tinggi ya banyak yang menggemari ilmu hadis ini.
Dan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pada tahun 1381 Hijriah diminta oleh seorang rektor dari Universitas Islam Madinah untuk meminta beliau mengajar ilmu hadis di kampus Universitas Islam Madinah. Maka beliau belajar di sana selama 3 tahun. Maka kita mungkin banyak mendengar banyak rekaman-rekaman para ulama seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin itu berguru kepada Syekh Al-Albani, dan menjadi qori'nya Syekh Al-Albani ketika mengajar di Madinah termasuk adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, pembaca kitab ya di pengajiannya Syekh Al-Albani di waktu di Madinah. Kemudian beliau kembali ke negaranya dan mulai banyak melakukan perjalanan dakwah ya, apakah ke Eropa ataupun ke negara-negara yang lain untuk menyebarkan dakwah dan menulis buku, sampai pada tahun 1420 Hijriah atau bertepatan dengan 1999 beliau meninggalkan dunia ini di daerah Oman. Beliau wafat pada tahun 1999 Masehi rahimahullahu taala. Disebutkan beliau wafat ya pada sore hari di hari Sabtu, kemudian ba'da Isya langsung dikebumikan, dan yang hadir ketika itu sekitar 5.000 orang kaum muslimin yang ikut menghadiri dan mengantarkan jenazahnya beliau rahimahullahu taala. Jadi ini termasuk ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu bukan orang Arab, bukan keturunan Arab, tapi menjadi ulama kaum muslimin. Menjadi ulama yang diakui keilmuannya dan manfaatnya tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Makanya benarlah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ad-dinu," atau dalam riwayat "Lau kana al-ilmu bis-suraya," seandainya ilmu itu berada di bintang gemintang, yanalnahu rajulun minal Faris, akan diraih oleh anak-anak dari Persia. Beliau mengucapkan hadis ini ketika itu Salman Al-Farisi berada di samping beliau. Seandainya agama, seandainya ilmu itu berada di bintang, maka siapapun bisa meraih ilmu itu. Siapapun bisa meraih agama ini kalau dia bersungguh-sungguh. Terbukti Salman Al-Farisi yang dari Persia namun menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Dan kita tahu juga di zamannya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau ini juga termasuk dari Abna'il Faris, dari orang Persia, tapi menjadi ulama kaum muslimin. Dan Syekh Al-Albani ya, orang Rusia, orang Albania sana, namun beliau bisa menjadi ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu tidak putus semangat untuk menuntut ilmu. Meskipun kita tidak bisa bahasa Arab atau mungkin kita bukan keturunan Arab, namun Allah akan memuliakan siapa saja yang berusaha mempelajari agamanya, mulai mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit biografi tentang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya tentang buku yang akan kita pelajari atau muallafnya. Buku yang akan kita pelajari ini adalah buku Ahkamul Janaiz, bagian daripada buku-buku fikih. Jadi bagian daripada buku fikih membahas tentang hukum-hukum perkara-perkara seputar jenazah. Dan sebetulnya pembahasan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Namun beliau menyendirikan pembahasan ini untuk lebih perhatian kaum muslimin kepada masalah pengurusan jenazah. Dan sebab beliau mengarang buku ini, kalau kita baca di muqaddimahnya, beliau menyebutkan sebabnya adalah permintaan salah seorang murid dari beliau. Minta kepada beliau untuk menuliskan sebuah buku yang ringkas, simple, yang tipis, yang membahas seputar jenazah dan kebid'ahan seputar jenazah. Kenapa beliau minta seperti itu? Karena beliau mengalami di keluarganya ada yang meninggal dunia, ternyata di sana banyak sekali kebid'ahan dalam pengurusan jenazah.
maka beliau meminta kepada Syekh Al-Albani untuk mengarangkan sebuah buku masalah itu. Banyak atau sedikit? Kalau kita bicara tentang pengurusan jenazah, apakah di situ ada perkara-perkara kebid'ahan? Maka sangat banyak. Ya, dari memandikannya ada ritual macam-macam. Dari mengkafaninya, kemudian sebelum diberangkatkan ada obor lah segala macam, ada harus muter-muter di bawahnya itu. Ya, adat mana itu nggak tahu. Jadi harus dikelilingi dulu, kayak tawaf ya, di bawah jenazah diangkat, jenazahnya diangkat di atas keranda, kemudian keluarganya harus muter-muter ya di bawahnya. Kemudian menguburkan juga. Menguburkan harus ditalkinkan setelah dimakamkan, kemudian dibakarkan api di sana sebelum ditalkinkan. Bahkan setelah dikuburkan pun kebid'ahan itu masih berlanjut ya, tergantung berapa harinya ya. Nah, ini maka perlu untuk dikaji, perlu untuk disampaikan kepada kaum muslimin untuk ketika mengurus jenazah itu selalu mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekilas tentang buku beliau. Pembahasan dalam buku ini beliau bahas jangan pembahasan per pembahasan, kemudian di satu pembahasan beliau beri beberapa poin-poin. Kalau kita lihat sekitar 18 pembahasan. Dalam buku ini beliau ada 18 pembahasan dan setiap pembahasannya itu ada poin-poin. Insyaallah kita akan mempelajari setiap pembahasannya dan setiap poinnya insyaallah taala. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kata beliau, ma yajibu 'alal marid. Ada yang punya bukunya? Masya Allah. Ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib bagi orang yang sedang sakit. Ini pembahasan pertama. Kenapa pembahasan ini perlu dikaji atau perlu beliau tuangkan menjadi pembahasan yang pertama? Karena pada umumnya orang yang meninggal dunia itu tentu didahului oleh sebab-sebab tertentu. Di antara sebab-sebab yang membuat seseorang itu meninggal dunia adalah karena sakit. Ini pada umumnya. Maka ketika seseorang itu sakit atau sakitnya itu semakin parah, maka apa yang harus dia lakukan? Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang mengalami musibah berupa sakit tersebut? Di sini kata beliau, poin yang pertama, alal maridi ayyarda biqada'illahi wa yasbira ala qadarihi wa yuhsinu adh-dhanna bi rabbih dzalika khairun lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Baik, kata beliau, wajib bagi seorang yang sedang sakit yaitu ayyarda biqada'illah. Dia wajib ridha dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib atasnya untuk menerima dengan lapang dada apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seseorang itu ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka itulah tanda keimanan. Dan dengan itulah dia akan merasakan manis dan sempurnanya keimanan di dalam hati ketika dia itu mau menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, ada seorang yang berkata, dakhaltu ala Ubadah wa huwa maridun atakhayyalu fihi al-maut. Aku pernah menemui Ubadah dan saat itu Ubadah sedang dalam keadaan sakit yang sangat kritis, dan kata perawi ini, aku menyangka dia hampir meninggal dunia. Fakultu ya abata. Nah, ternyata yang masuk menemui beliau adalah anak kandung beliau. Mengatakan, ya abata, ausini wajtahid li. Berilah wasiat kepada saya, maka aku akan bersungguh-sungguh dengan wasiat tersebut. Faqala ajlisi ini. Maka bangunkan saya, dudukkan saya. Ketika didudukan, maka beliau mulai memberikan wasiat.
Kata beliau, ya bunayya innaka lan tat'ama ta'mal iman wa lan tablugha haqqa haqiqatil ilm billahi hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Engkau tidak akan mencapai hakikat ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa mencapai hakikat keimanan, sangat faham dan kenal tentang Allah, kecuali seseorang itu tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, sampai dia itu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian beliau mengatakan, anaknya berkata lagi, wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari min syarri, bagaimana aku bisa membedakan mana takdir yang baik, mana takdir yang buruk, atau bagaimana aku itu bisa tahu kalau aku ini bisa menerima takdir-takdir tersebut. Qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibuk wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Maka pahamilah bahwasanya apa saja yang tidak ditakdirkan kepadamu maka tidak akan pernah menemuimu. Apapun yang dipelesetkan oleh Allah darimu maka tidak akan pernah mengenaimu, dan apapun yang ditakdirkan untukmu maka pasti akan mengenaimu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang yang sedang sakit. Ketika dia dalam keadaan sakit, maka dia harus meyakini bahwasanya setiap apa yang dia alami, rasa sakit ataupun kesehatan, kesembuhan, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu sebelum 500 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian beliau mengatakan, membawakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman, uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka seketika itu pena itu menulis takdir-takdir makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini sampai kapan? Sampai hari kiamat. Semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz, maka tidak ada yang berubah. Ini yang perlu dipahami oleh seorang yang sedang sakit. Dia ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid juga mengatakan, allati alimtu anna ma asabaha lam yakun liyukhti'aha wa ma akhtauha lam yakun liyusibaha. Ketika beliau mendefinisikan tentang ridho menerima takdir adalah ketika kita mengetahui bahwasanya apa saja yang ditetapkan oleh Allah untuk kita maka akan mengenai kita, dan apapun yang tidak ditetapkan untuk kita maka tidak akan pernah mengenai kita. Ini bagaimana kita itu ridho dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata beliau, wa yasbiru ala qadarihi. Bagi orang yang sakit itu hendaknya dia bersabar atas takdir, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang baik dengan rasa sakit atau dengan musibah-musibah tertentu. Ini semua untuk menguji kesabaran hamba tersebut. Apakah dia mampu bersabar menerima ujian tersebut ataukah dia gagal bersabar menerima ujian yang ditimpakan kepadanya. Kalau kita lihat para nabi, diantaranya nabi-nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga kadang diuji oleh Allah dengan ujian berupa penyakit. Siapa nabi yang diberi ujian dengan penyakit yang sangat menahun? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub Allah uji dengan penyakit kurang lebih selama 18 tahun. Beliau harus mengalami rasa sakit, penyakit kulit yang sekujur tubuhnya itu terpenuh dengan penyakit. Tidak ada dari sekujur tubuhnya yang terlewatkan, terlepas dari penyakit kecuali hati dan lisannya saja. Seluruh tubuh anggota badannya ini dari kepala sampai kaki semuanya terkena penyakit ya, semacam gatal yang ada bisulnya, kemudian yang mengeluarkan nanah, dan itu penyakit yang sangat menular. Bahkan Allah wafatkan anak-anak beliau. Sebagian istrinya, ya hampir seluruh istrinya meninggalkan beliau. Beliau hidup ya ditemani seorang istrinya dan 2 orang saudaranya saja. Ini Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan yang sangat parah sakitnya, beliau tetap bersabar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bacakan dalam Al-Quran, Allah kisahkan tentang Nabi Ayub dalam surat Shad. Wadkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massaniyas syaitanu binusbin wa adzabin. Ingatlah ketika hamba kami yaitu Ayub berdoa kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan dengan penyakit atau dengan siksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ayub, urkut birijlik hadza muktasalun baridun wa syarab. Maka hentakkan kakimu ke tanah, maka engkau akan mendapati air itu, maka mandilah dengan air itu, air yang segar, dan kamu minum daripada air tersebut. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum wa rahmatun minna wa dzikra lil ulil albab. Dan kami berikan kepada Nabi Ayub itu keluarganya. Jadi tadi anak-anaknya meninggal, sekarang Allah gantikan anak-anaknya kembali. Allah lahirkan anak-anaknya kembali. Kemudian istrinya juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari kami dan bagi peringatan untuk orang-orang yang mau berfikir. Wa khud biyadika diksan fadrib bihi wala takhnaf. Dan ambillah segenggam rumput dan pukullah rumput itu, ya. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati hamba kami yaitu Ayub adalah sabiro, orang yang sangat sabar. Ini Allah yang sendiri yang memuji Nabi Ayub, mengatakan sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub itu orang yang sangat sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah sesungguhnya dia orang yang sangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagi kita. Contoh bagi orang-orang yang mengalami sakit. Bagaimana ternyata orang-orang yang mulia di zaman dahulu, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka juga diuji dengan penyakit. Jadi jangan kita merasa kalau sedang sakit ini Allah tidak sayang sama kita. Kadang-kala dengan sakit, dengan penyakit itu karena Allah sayang sama kita. Karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Dengan penyakit itu mungkin orang akan bertobat. Orang akan kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Misalkan orang itu baru meninggalkan rokok. Kadang-kala kalau diuji dengan penyakit paru-paru, ketika paru-parunya sudah dipasang ring atau paru-parunya sudah dioperasi, baru di situ dia meninggalkan mengisap siwak gitu, mengisap siwak, mengisap rokok, ya. Nah, ini diantara contoh bagaimana Allah itu sayang dengan hamba tersebut sehingga diberikan penyakit kepadanya. Akhirnya dengan penyakit itu dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana contoh-contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka bersabar di atas ujian, seperti disebutkan oleh sahabat Ibni Abbas. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, maukah aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian seorang wanita dari penghuni surga? Maka beliau mengatakan, sahabat Ibni Abbas, ada seorang wanita yang hitam. Beliau datang kepada Rasulullah SAW mengadukan penyakitnya. Beliau kadangkala tidak sadarkan diri, beliau mungkin kena kerasukan ataupun kena penyakit yang lainnya. Beliau kadangkala tidak sadarkan diri. Beliau meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar penyakitnya itu bisa sembuh. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kamu bersabar, maka walakil jannah. Jika kamu bersabar, balasanmu adalah surga. Jika kamu mau, maka akan aku doakan kepada Allah dan penyakitmu itu bisa sembuh. Maka apa jawaban dari wanita yang mulia ini, wanita salihah tersebut? Asbir. Sekarang saya sabar wahai Rasulullah. Ini luar biasa. Dia bersabar dengan penyakit seperti itu. Mungkin ketika terkena penyakit dia harus menahan pedih, menahan sakit yang sangat luar biasa. Dia tidak sadarkan diri. Mungkin dia bisa benturkan anggota badannya ke benda-benda yang tajam atau benda-benda yang keras. Rasa sakit yang luar biasa, namun beliau ternyata lebih memilih bersabar karena balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah apa? Surga. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya balasan bagi orang-orang yang bersabar. Kalau kita bacakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya kami beri balasan orang-orang yang bersabar itu adalah pahala tanpa hisab, pahala tanpa batas.
Ini luar biasa. Kemudian apa yang harus dilakukan bagi orang yang sakit? Wa yuhsinu dhanna bi rabbih. Kemudian dia juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Tuhannya. Dzalika khairun lahu, karena itu lebih baik baginya. Dan itu sangat baik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku berada di prasangka hambaku, dan aku berada ketika hambaku itu mengingat kepadaku. Aku bersamanya ketika hambaku mengingatku. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit itu kepada kita, itu bertanda sesuatu yang baik bagi kita. Karena setiap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita, maka semua itu pastilah mendatangkan kebaikan. Meskipun kadangkala kita tidak tahu hikmah di balik ujian-ujian tersebut, namun yakinlah bahwasanya apa saja yang ditentukan oleh Allah adalah baik. Maka yang kita kedepankan adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa saja yang kamu tidak sukai ternyata itu lebih baik bagimu, dan apa saja yang kamu sukai ternyata itu buruk bagimu. Allah yang lebih tahu. Maka kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakit itu kadangkala tidak stabil, akalnya, tidak stabil tubuhnya. Maka disitulah kadangkala dia mulai suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Dia merasa Allah sedang menghinanya, dia merasa Allah sedang membencinya. Nah, itu yang muncul dalam pikiran dia. Maka seorang muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikedepankan harusnya selalu husnudzon kepada Allah. Beliau kemudian membawakan hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, karena setiap perkaranya itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. In asobathu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Jika dia ditimpa kelapangan, diberi kelapangan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u fasabara fakana khairan lahu. Kemudian dia ditimpa kesempitan, dia ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Maka setiap perkara seorang mukmin itu adalah baik. Apapun yang menimpanya, apakah kelapangan, apapun kesempitan, apakah kesehatan ataupun penyakit, apapun itu yang menimpa seorang mukmin, maka itu adalah baik. Maka yang wajib bagi kita adalah berlapang dada, menerima ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar, kemudian berbaik sangka kepada Allah. Beliau juga membawakan hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia itu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu husnudzon kepada Allah, terutama saat-saat menjelang meninggal dunia atau seseorang yang sedang sakit keras? Karena kadangkala di sanalah kesempatan syaitan untuk menjerumuskan seorang hamba. Karena ketika seorang itu sedang sakit keras, di hadapannya ya kematian, atau dia sudah tidak waras ketika berpikir dalam keadaan seperti itu, kesempatan syaitan untuk menggelincirkannya, untuk menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Dan bisa jadi ketika itu syaitan membisikkannya supaya dia itu suudzon kepada Allah. Maka dalam keadaan seperti itu lalu dia meninggal dunia, maka dikhawatirkan dia meninggal dunia dalam keadaan suudzon kepada Allah. Maka diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan seseorang meninggal dunia melainkan dia selalu husnudzon kepada Allah.
Disebutkan dalam beberapa riwayat, meskipun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya, ketika seorang itu akan meninggal dunia, akan hadir di situ dua syaitan, dua tentara iblis di samping kanan dan di samping kirinya, yang akan membisikkan. Sebagian riwayat menyebutkan syaitan ini menjelma seperti seorang ayahnya yang mengatakan, ya saya yang telah berjuang menafkahi, kemudian yang telah sangat mencintai Anda, maka meninggallah engkau dalam keadaan beragama kafir, beragama Nasara atau Yahudi. Di sebelah kirinya menjelma seperti ibunya yang mengatakan, saya yang telah merawatmu dari kecil, mengandungmu, menyusuimu, maka masuklah kepada agama kami, yaitu agama Nasara ataupun Yahudi. Ini menjelang meninggal dunia, syaitan selalu membisikkan seperti itu. Maka dikisahkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anak dari Imam Ahmad bin Hambal, menceritakan peristiwa bagaimana Imam Ahmad sebelum meninggal dunia. Maka Imam Ahmad sebelum meninggal dunia, beliau berteriak, ya, tidak setelah ini, tidak setelah ini. Beliau berteriak seperti itu. Maka ketika Imam Ahmad mulai agak sadar, ditanyakan kepada beliau, kenapa beliau mengucapkan kalimat seperti itu? Kata Imam Ahmad, saya melihat ada syaitan yang menggigit jari kaki saya, kemudian mengatakan, engkaulah orang yang saya tidak berhasil mengikutimu. Engkaulah orang yang saya tidak berhasil mengikutimu. Kalimat untuk membuat Imam Ahmad takabur. Engkaulah orang yang sukses, engkaulah orang yang sangat takwa, sehingga menanamkan kalimat takabur di dalam diri Imam Ahmad bin Hambal. Maka kata Imam Ahmad, tidak setelah ini, tidak setelah ini. Artinya setelah saya mati engkau tidak akan mengikuti saya lagi. Karena bagaimanapun manusia tetap saja diikuti oleh syaitan. Ini bentuk bagaimana pengetahuan dan fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan tidak setelah ini. Artinya menjadi dalil di sini bahwasanya seseorang ketika meninggal dunia atau dalam sakit yang sangat keras itu selalu dibayang-bayangi oleh syaitan. Bahkan bisa saja syaitan ini menjerumuskan dia ke dalam kekufuran, atau paling tidak di dalam keadaan dia itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Apa tadi? Ketika seseorang itu sedang sakit, maka dia harus ridho dengan takdir Allah dan bersabar, dan juga apa? Husnudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu wa yanbaghi alaihi ay yakuna bainal khaufi war raja, yakhafu iqaballahi ala dhunubihi wa yarju rahmata rabbih. Bagi seseorang yang sedang sakit, maka dia harus mengedepankan perasaan antara khauf war raja, antara rasa takut dan rasa harap. Yakhafu iqaballah ala dhunubihi, dia takut akan siksaan Allah atas dosa-dosanya. Wa yarju rahmata rabbih, kemudian dia berharap rahmat dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus dikedepankan oleh seorang yang sedang sakit, yaitu dia harus khauf dan juga roja. Dan masalah khauf dan roja sebetulnya tidak hanya berlaku bagi orang yang sedang sakit, namun bagi orang yang sedang sakit sangat ditekankan untuk memiliki dua sifat ini. Kenapa? Karena di saat orang itu sedang sakit, maka jangan sampai dia hanya mengedepankan salah satunya, karena itu akan membahayakannya. Ketika dia sedang sakit, kemudian yang dikedepankan adalah khauf, rasa takutnya kepada Allah, maka bisa saja itu bisa membuat dia semakin parah dan membuat dia semakin tidak husnudzon kepada Allah. Karena pembahasan di atas tadi, kita dianjurkan untuk selalu husnudzon kepada Allah, terutama di saat sakit. Maka kalau orang yang mengedepankan rasa takutnya kepada Allah di saat dia sedang sakit, maka bisa jadi akan menghilangkan roja, menghilangkan husnudzonnya kepada Allah. Yang ada hanyalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dalam perasaannya, saya dosanya banyak, dosa saya begini-begini, apakah diampuni oleh Allah atau tidak? Atau dia meyakini Allah tidak mengampuni dirinya, Allah akan menyiksa dirinya. Maka ketika sedang sakit, jangan sifat ini yang dikedepankan.
Atau sebaliknya, ketika sedang sakit yang dikedepankan hanyalah ar-raja, yaitu mengharapkan rahmat Allah, merasa dirinya sudah diampuni oleh Allah, merasa dirinya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya bebas dari godaan-godaan syaitan ketika sakaratul maut. Ini jangan sampai ada pada diri seseorang, ya, mengedepankan sifat raja ini. Karena bisa jadi dia menggampangkan perkara itu. Dia tidak mau berusaha untuk berzikir, berusaha untuk bertobat kepada Allah di akhir-akhir hayatnya. Maka yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang sakit yaitu menggabungkan dua sifat ini, yaitu al-khauf war-roja. Dia takut akan siksaan Allah yang menimpanya dan juga dia berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis, ya, li hadisi Anas, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemui seorang pemuda dalam keadaan sedang sakit. Maksudnya sakit yang sekarat, sedang sakit keras. Faqala kaifa tajiduk, maka beliau bertanya kepada pemuda ini, apa yang engkau rasakan? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, aku yang ada dalam perasaanku, saya sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah, dan aku sangat takut atas dosa-dosa yang saya kerjakan. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kata baginda Rasulullah, tidak akan berkumpul dua sifat ini dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia sedang sakit keras, dia terkumpul dua sifat ini, yaitu ar-raja wal khauf, maka illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan, wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah akan beri dia rasa aman, rasa tentram dari apa yang dia khawatirkan. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus diperhatikan bagi orang yang sedang sakit, yaitu selalu mengedepankan al-khauf war raja. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin juga memberikan ungkapan antara khauf war raja bagaikan apa kira-kira? Dua sifat ini antara khauf dan raja bagaikan dua sayap burung. Sedangkan kepala burung itu bagaikan apa? Al-mahabbah. Kata beliau, al-mahabbah itu bagian kepalanya, sedangkan dua sayapnya itu adalah sifat ar-raja wal khauf. Mohon maaf. Baik. Jadi ketika dua sayap ini kalau tidak lengkap, salah satunya tidak ada atau salah satunya patah, maka tidak akan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah, menuju surganya, menuju ampunannya, maka kita harus barengi antara dua sifat ar-raja wal khauf supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata sebagian ulama, ya, waqad istahabba katsirun minas salaf yaghlibul khaufa 'alal abdi halal haya wa ayyaglibar raja 'alaihi 'indal maut. Namun sebagian ulama menyarankan untuk lebih mengedepankan sifat khauf ketika dalam keadaan sehat. Ketika kita sedang sehat, tidak sedang sakit, kita sedang sehat, sedang lapang, maka yang kita kedepankan adalah perasaan khauf. Karena ketika orang itu sehat, merasa dia itu bisa melakukan apa saja, dia bisa berjalan kemana saja, bisa jadi itu menyeretnya untuk melakukan dosa atau maksiat kepada Allah. Maka dia selalu mengedepankan khauf, rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, ketika dalam keadaan sakit, maka yang dia lebih kedepankan adalah perasaan ar-raja, mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena dalam keadaan seperti ini mereka membawakan dalil, yaitu yang kita bacakan tadi, la yamutanna ahadukum illa wahum yuhsinuna dhanna billah. Dalam keadaan seperti itu dia dituntut untuk selalu husnudzon kepada Allah. Ketika sakit kita dituntut untuk husnudzon kepada Allah. Maka dengan mengedepankan rasa roja, maka seseorang itu dalam keadaan husnudzon dan mengharapkan pahala dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Ar-Raqaq. Beliau juga menguatkan bagi seseorang yang dalam keadaan sehat, maka dia kedepankan sifat khauf, dan dalam keadaan dia sedang sakit, maka yang dikedepankan adalah ar-raja. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Poin yang ketiga ini yaitu wa mahmashtadda bihil marad fala yajuzu lahu ayyatamannal mauta li hadithi Ummil Fadl radhiyallahu anha. Bagaimanapun sakit kerasnya seseorang sakit sangat keras, bagaimanapun sakitnya, kata beliau, fala yajuzu lahu ayyatamannal maut. Jangan sekali-kali seseorang itu berharap untuk meninggal dunia. Ketika sedang sakit keras, mungkin orang berkata lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya meninggal dunia karena sudah tidak tahan dengan penyakit yang dia derita. Bahkan mungkin keluarganya, anak-anaknya ataupun istrinya ketika melihat keluarganya atau anggota keluarganya sedang sakit keras, merasa kasihan, ya, tidak tega kalau posisi sangat sakit seperti itu. Mungkin dia, mohon maaf, seperti sakit stroke yang tidak sadarkan diri, hanya di atas pembaringan, ataupun ya sakit apa saja yang sangat menahun dan tidak diharapkan kesembuhannya. Maka di sini sebagian orang kadangkala berharap untuk meninggal dunia. Maka di sini beliau menasihatkan jangan sampai seseorang berharap untuk meninggal dunia, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Anna Rasulullah SAW dakhala alaihim. Bahwasanya Rasulullah SAW menemui ya mereka. Wa Abbas ammu Rasulillah SAW yashtaki. Sedangkan paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib itu dia yastaki, mengadu kepada Allah, mengadu tentang rasa sakitnya itu. Fatamanna Abbasul maut, dan Abbas ini sudah berharap supaya mati saja. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya ammu, wahai pamanku, la tatamannal maut, jangan engkau mengharapkan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan fa antu akhar fatazdad ihsanan ila ihsanik. Jika seandainya engkau berbuat kebaikan, engkau orang yang berbuat baik, dan engkau diakhirkan kematianmu, bisa jadi itu menjadi bertambah kebaikanmu di atas kebaikan-kebaikanmu yang sudah ada. Karena kalau kita umur panjang, bisa jadi menambah kebaikan kepada kita. Satu saja zikir yang kita ucapkan menambah pahala. Kalau kita sudah meninggal dunia, tidak bisa menambah pahala lagi. Kalau kita masih hidup, satu zikir saja, satu ucapan astagfirullah, satu ucapan la ilaha illallah, satu ucapan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, itu justru kadangkala menambah beban, menambah berat timbangan amal kebaikan. Maka jangan remehkan kita ketika dikasih umur panjang, maka bisa menambah kebaikan padamu. Kemudian wa in kunta musian fa antu akhar fatusta'tab min isa'atika khairun lak. Dan jika engkau orang yang buruk, engkau orang yang banyak dosanya, ketika engkau diakhirkan kematianmu, bisa jadi kesempatan bagimu untuk menghapus dosa-dosamu, kesempatan untuk beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan itu pun baik bagimu. Fala tatamannal maut, kata Rasulullah, jangan sekali-kali engkau berharap untuk meninggal dunia. Ini larangan ya, tidak boleh seorang itu meminta untuk meninggal dunia. Dan memang kenyataannya paman beliau Abbas ternyata hidupnya lebih lama daripada Rasulullah sendiri.
Rasulullah lebih dahulu meninggal dunia daripada pamannya yaitu Al-Abbas. Namun di sana ada hadis yang lain ketika memang sudah tidak ada pilihan lagi. Sakit yang sangat keras, sudah mungkin meninggal itu lebih baik. Ya, dalam posisi seperti ini ada sebuah hadis yaitu wa in kana la budda fa'ilan falyakul. Jika harus seperti itu, artinya harus dia itu lebih baik meninggal dunia, maka dia berdoa atau dia berkata Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan saya jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Ini kalau sudah dalam posisi sangat tidak diharapkan kesembuhannya. Mungkin kita anggota keluarga melihat keluarga kita sakit sangat keras bertahun-tahun, kita lebih baik berdoa kepada Allah, wafatkan dia, ya. Tapi berdoanya itu kalimatnya seperti ini, ya Allah, hidupkan dia kalau memang hidup itu lebih baik baginya. Kalau ini contoh kita berdoa untuk keluarga kita yang memang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya Allah, hidupkan dia jika memang hidup itu lebih baik baginya. Dan ya Allah, wafatkan dia kalau jika wafat itu lebih baik baginya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali hanya 3 poin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Poin yang pertama bagi orang yang sakit apa? Yaitu ridho dengan takdir Allah, kemudian sabar dan juga husnudzon. Poin yang kedua, membarengi ketika sakit itu sifat apa? Khauf dan roja. Poin yang ketiga, bagaimanapun rasa sakitnya, jangan seseorang itu berharap untuk meninggal dunia. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri ya. Tidak ada pertanyaan kan? Baik, langsung saja kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.